Satu, dua, tiga. Nice. Enak banget. Ini dulu nah. Syukur. Hai, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita bakal review helm dari GP Industries, yakni GPR ZR16. Helm ini dibanderol dengan harga 280.000 aja untuk helm ini. Nah, sebelum gue mulai reviewnya, kali ini gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. BTW ini udah buka ya, jadi gue boleh minum dulu lah. Segar. Oke, jadi kita bakal mulai bahas helmnya sekarang. Nah, helm ini merupakan helm keluaran dari GP Industries. Ya, ini sebetulnya sekeluarga sama kayak sama GPX, terus juga GPR. Ini kan GPR. Dan juga JP ya. Kalau misalnya kalian tahu helm keluaran dari JP Rocker itu juga merupakan salah satu helm keluaran dari GP Industries. Nah, yang ada di depan kalian ini, helm berwarna putih. Ini merupakan helm dari GPR dengan tipe ZR16. Ini tuh sebetulnya helm baru yang rilisnya belum terlalu lama. Ini tuh helmnya dibanderol dengan harga 280.000. Nah, bisa kalian lihat di depan sini, helmnya merupakan helm yang gue beli ya. Helm yang gue beli ini berwarna putih. Nah, kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya dari JPX itu, helm berwarna putihnya itu nggak benar-benar putih. Gimana sih maksudnya nggak benar-benar putih? Jadi kalau misalnya helm ini dikenain cahaya matahari gitu ya, atau cahaya flash HP mungkin, nah itu tuh helmnya tuh bakal ngeluarin kayak sedikit, kayak apa ya, kayak berlian, bukan berlian, kayak perlik gitu loh. Dan juga ini ada warna ungu dan juga sedikit hijau-hijauannya. Kalau orang bilang sih ini lembayung hijau ya. Nah, ini helmnya kayak gini dengan spoiler yang cukup panjang. Oke, jadi kita bakal bahas dari helmnya terlebih dahulu. Nah, secara keseluruhan, ini helm memang menganut tipe yang spoiler banget ya. Ini bisa kalian lihat tuh, spoilernya tuh bener-bener panjang banget sampai ke belakang kayak gini. Nah, secara overall ini sih looknya menurut gue emang sporty banget ya. Menurut gue ini cocok buat dipakai untuk kalangan anak muda sih. Kalau buat bapak-bapak kayaknya menurut gue agak kurang ya. Nah, ini dengan harga 200.000-an aja kalian bisa dapat helm dengan model kayak gini. Tapi menurut gue ini udah oke sih, udah oke banget. Karena gue suka sama warna putihnya. Jujur aja gue suka sama warna putihnya. Seandainya waktu kemarin waktu gue beli JPX Nova X itu, kayaknya gue harus beli warna putihnya sih. Cuman ya udahlah, udah kebeli warna abu-abu. Nah, ini bisa kalian lihat secara overall looknya kayak gini, sporty banget. Lekukannya beneran tegas. Terus ya udah, sekarang kita bahas secara keseluruhan aja ya. Nah, bisa kalian lihat dari tampilan depan ini ada visor warna bening. Oh ya, di helm ini, di GPR ini ada dua tipe visor. Yang pertama visor bening, yang kedua itu ada visor smoke. Nah, kenapa gue bilang bening? Karena memang waktu itu adanya yang bening untuk size M. Gue beli di harga ya 280.000. Nah, terus ada dua ventilasi di bagian atas. Sistemnya gampang, tinggal di naik turunin aja ke belakang. Cuman menurut gue ini kok ya sedikit agak keras, cuman oke lah, nggak terlalu masalah. Ini dua-duanya ventilasinya aktif. Terus kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini kalian bisa lihat ada tulisan ZR16. Di sebelah kirinya juga ada tulisan ZR16. Terus di bagian depan sini ada tulisan JPR ya. Ini logo helmnya lah. Terus, nah kalau misalnya kalian ke bagian belakang, di bagian belakang ini ada logo SNI, ada tulisan JPR ZR16, dan gue beli ini di size M. Ini gue belinya di size M. Terus udah sih, gitu aja. Nah, oke, karena kita tadi udah bahas soal tampilan luarnya, sekarang kita bahas tampilan dalamnya. Oh ya, sebelum bahas tampilan dalam, ini shellnya pakai ABS biasa ya, ABS termoplastik biasa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya.
Kita buka-bukain dulu busanya. Nah oke, ini busa-busanya udah gue bukain semua. Dan ya udah, ini kita bakal bahas ke bagian dalamnya. Nah ini kita bakal mulai dari penguncian. Yang pertama ini adalah pengunciannya microlock biasa. Dan di sini udah ada busanya ya. Ya seperti biasa, salah satu hal yang gue suka dari JP Industries atau JPX Helmet ya itulah beserta kawanannya. Ini tuh bagian pengunciannya di bagian sini tuh yang ngikat ke leher atau yang nempel ke leher tuh bener-bener empuk. Serius deh, gue nggak bohong. Ini tuh bener-bener enak banget. Jadi ini tuh ada apa ya, kayak busanya tuh kayak empuknya tuh cukup empuk. Jadi kalau misalnya kena leher kalian nempel di sini, itu tuh nggak bikin sakit, gatel gitu lah ya. Kadang kan ada helmnya harga murah gitu kan, kadang bikin gatel sininya. Nah ini enggak, ini tuh udah cukup oke. Terus di sini udah ya ada aksen karbon sedikit. Nah kita lanjut ke bagian dalamnya. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Nah di bagian dalamnya ini dia menggunakan IPS berwarna putih biasa. Nah di dalamnya ini ada dua kisi-kisi dari ventilasi depannya. Nah ini ya, dari depan ke belakang itu ada dua kisi-kisi dari depan sampai belakang ini. Oke, dan ini ventilasinya benar-benar aktif. Oh ya, sebentar. Oh ya, sebetulnya di JPR helm ini di bagian sininya itu ada penutup kayak gini. Ini ada penutup dua kayak gini. Bisa kalian lihat ya. Di sini ada penutupnya dua kayak gini. Cuman gue buka karena memang menurut gue kain ini tuh nutupin bagian ventilasinya. Jadi ventilasinya tuh kalau dibuka tuh nggak keras adem sama sekali kalau ininya nggak dibuka. Jadi menurut gue ini dicopot aja kalau misalnya kalian beli. Nah terus kita lanjut ke mana ya? Ya ke bagian IPS-nya. Di IPS-nya sih tertulis ZR16 ya. Berarti ini memang dikhususkan untuk helm ini aja sih. Terus di bagian pipi, kita lanjut ke bagian pipi. Tahu ya, chickpad gampangannya lah di bagian pipi. Nah pipinya ini di dalamnya ini udah ada slot untuk intercomnya. Nah slot untuk intercomnya ini juga ada kelebihannya lagi. Ada slot intercomnya dan juga ada untuk kabelnya, ada jalur kabelnya. Jadi ya benar, ada jalur kabelnya. Jadi dia kabelnya nggak berantakan di dalam gitu. Terus kalau misalnya kalian lihat di balik sini pun ada 3 titik ya, ada 3 titik untuk pemasangan chickpadnya. Ini ada 3 ya, warna merah sih, kayak ceklekan warna merah. Oke sih, ini cukup oke. Dan di pipinya ini pun udah ada IPS ya, jadi salut lah gue sama helm ini. Walaupun harganya nggak nyampe 300.000, tapi IPS-nya di bagian pipi udah ada juga. Dan ada slot intercomnya lagi. Ini oke sih untuk JPR helmet ini. Nah, apalagi yang mau kita bahas ya? Di dalamnya udah sih. Oke, kita lanjut ke bagian busa-busanya. Nah, kita tutup dulu. Kita pinggirin sedikit. Nah, kita bakal bahas ke bagian ini ya, busa pipi atau chickpadnya. Chickpadnya ini menurut gue nggak kasar. Bisa dibilang ini halus. Nih ya. Chickpadnya itu bisa dibilang halus. Cuma memang dia nggak empuk ya, bisa dibilang dia nggak sempuk JPX Nova X ya, wajar sih karena memang harganya pun beda. Dan nih salah satu hal yang gue suka lagi dari JP Industries ini adalah di bagian chickpadnya yaitu ada busa kayak gini, ada busa tambahan lagi. Jadi kalau misalnya kalian punya intercom yang speakernya nggak ada busanya, ini tuh jadi apa ya, jadi dia ngelindungin daun telinga kita dari speakernya langsung. Jadi kan kadang ada intercom yang nggak ada busanya kan speakernya. Nah ini tuh ngelindungin. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka pun ini bisa tinggal kalian potong aja sih. Oke. Terus pemasangannya kayak gini udah sih, ada 3 titik. Di bagian sini juga ada aksen-aksen karbonnya kayak gini lah, standar. Oke, lanjut lagi ke bagian crown pad ya. Ini crown padnya, crown pad dari JPR ZR16. Oke, itu dia. Di bagian crown padnya ini memang nggak terlalu tebal ya busanya ya, dan bisa dibilang
nggak terlalu empuk, tapi ya untuk harga 280.000 sih gue nggak bisa protes banyak ya. Terus ya udah sih, di sini ada tulisan warning di depannya. Ini pemasangannya tinggal di klip-klip doang. Di bagian belakangnya ini ya sama, tinggal diselipin doang. Dan di tengah-tengah frontpadnya ada tulisan ZR. Ya udah sih. Sekarang mari kita pasang kembali untuk busa-busanya. Nah oke, ini untuk busa-busanya udah kepasang semua. Oke, buat kalian yang kepo dengan harganya, ini tuh dibanderol dengan harga 280.000. Ada pilihan visornya juga, seperti yang tadi gua awal dibilang, ada pilihan visor light yang ini, visor kuning, dan juga visor smoke. Dan untuk ukurannya tuh ada M, L, sampai XL. Terus, oh iya, gua mau ngasih tahu kalau misalnya kalian beli helm ini, itu menurut gua dan gua saranin untuk upsize. Kenapa upsize? Karena shell helm ini tuh kecil dan IPS-nya tuh bener-bener neken kuping banget. Nah, gua biasanya kalau misalnya beli helm itu biasanya pakai size M kan. Lingkar kepala gue itu 57-58 lah. Ya standarnya size M. Nah, sedangkan kalau di GP Industries, kalau misalnya helm ini, gue saranin upsize. Kalau misalnya kalian pakai M, ya upsize aja ke L. Kalau L ya ke XL. Kenapa begitu? Karena ini memang shellnya cukup kecil dan bener-bener apa ya, kayak meluk banget kepala. Bukan meluk lagi, tapi jatuhnya kayak ngejepit gitu, jepit pala gitu kepala gitu. Terus buat kalian yang nanya, bang ini spoilernya bisa dicopot apa enggak? Kayaknya sih bisa ya, cuman ini memang bawaan dari sananya kayak gini. Ini bukan spoiler yang tambahan yang bisa dilepas pasang kayak Aeros GT, tapi ini spoiler asli yang beneran ketempel dari sana. Nih kalau kalian nggak percaya, ini saking sepanjangnya spoiler ya, ini logo JPR aja sampai mau ketutupan. Tapi ya ini oke lah. Dan di belakangnya ini menurut gue ini juga ada exhaust fans-nya ya, exhaust fan. Nah ya itulah, sini juga ada logo SNI. Udah sih, nah itu aja soal helm ini. Nah buat kalian yang kepo gimana impresinya kalau misalnya gue pakai di jalan, nah ini dia, gue bakal review sekarang. Ya ini adalah JPR ZR16 ya, helm yang kali ini bakal kita lakukan road review. Nah pada pengetesan road review ini gue punya kayak semacam apa ya, bukan sesuatu patokan yang diharuskan juga, tapi gue punya kriteria sendiri kalau misalnya lagi road review atau gue melakukan review sebuah helm. Nah kriterianya apa? Yang pertama ini adalah soal kenyamanan. Soal kenyamanan itu pasti. Yang kedua adalah soal ventilasi udara, gimana aliran udaranya, apakah bikin adem di kepala atau enggak. Dan yang ketiga adalah kekedapannya. Tapi itu menurut gua aja sih, preferensi gua ketika mencoba sebuah helm. Dan memang bukan menjadi patokan ya, cuman nih gua lihat secara garis besar gimana kalau helm tuh seperti kebiasaan orang-orang pada umumnya kalau pakai helm, ya kan? Ya jadi gue melakukannya seperti itu. Oke. Sebelum gue mulai review helm, jadi pertama kali yang bakal gue bahas di sini adalah gue kalau mencoba helm itu gue tanpa memakai balak lava ataupun masker buff kayak gini. Paling gue cuma pakai masker karena di Semarang itu tahu sendiri lah, BRT itu asapnya kayak gimana itu cuminya. Oke, gitu aja sih untuk ngomong ngalor gitu ya. Oke, pertama yang kita bahas soal kenyamanan. Helm ini tuh cukup nyaman sebetulnya. Busanya tuh nggak kasar ya. Untuk harga 280.000, ya under 300.000 ini tuh memang sudah yang bisa dibilang tuh helm yang cukup enak. Busanya nggak kasar, cuman dibilang empuk juga nggak empuk. Karena ya sewajarnya helm 200 ribuan aja sih. Terus apa ya, dan yang gue suka ya, yang gue suka dari salah satu yang gue suka dari helm ini tuh bagian chickpadnya tuh ada busa tambahan seperti yang udah gue omongin di studio, itu busa tambahan kayak gitu. Jadi menurut gue ini enak buat daun telinga gue, jadi ini bikin daun telinga gue nggak sakit. Oke, sebentar kita belok dulu, terus lanjut lagi. Ini helm kalau misalnya dipakai sebentar itu tuh nggak bikin sakit kepala. Maksudnya dalam artian gue beli helm ini sebetulnya itu salah size karena memang
disarankan untuk upsize untuk helm ini. Gue bisa pakai helm M kan. Kalau di helm ini gue harus naik ke satu size, jadi size L. Tapi gue di sini jadi turun, mohon maaf, jadi naik size. Tapi gue salah pilih size, jadi ya gue ngerasa helm ini tuh kayak bener-bener ngejepit kepala gitu loh. Jadi bener-bener bisa dibilang kurang nyaman sih. Jadi kalau dipakai 15-20 menit, setengah jam gitu tuh masih oke. Cuma kalau udah dipakai agak lama, ini bagian downlinknya gue, bagian yang atas itu agak ngejepit. Terus lanjut lagi soal kenyamanan ya. Ini berarti soal glasses fit. Ya gue adalah pengguna kacamata, cuman gue adalah pengguna kacamata yang bisa dibilang tangkai kacamatanya itu yang tipis, bukan yang lebar. Nah kalau tangkai kaca yang tipis ini menurut gue masih oke aja. Cuma kalau misalnya kalian pakai yang tangkai kacamata besar, itu menurut gue agak menekan ke tulang pipi ya, bagian tulang pipi biasanya kalau ya tangkai kacamata ya itu di situ itu agak nekan sih, karena memang di sini belum ada fitur glasses fitnya. Terus apalagi ya, oke sih udah itu aja. Oh iya, BTW ini kan helm kan berspoiler ya. Kalau ngomongin soal kenyamanan, ini kurang cocok buat kalian yang sering buat boncengan ya. Misalnya kalian jadi driver yang nyetir, itu kurang cocok kalau misalnya kalian punya boncengan, karena ini itu tuh mentok ke wajah ini loh, yang diboncengnya itu loh, jadi kayak blok, kayak mentok gitu loh. Jadi agak gimana ya, agak kasihan aja sih buat yang jadi boncengan karena pakai helm ini. Udah sih itu aja. Terus apa ya, helmnya juga nggak berat. Gue lupa ngasih tahu beratnya. Ini helm beratnya berapa ya? Ini nanti gue tulis di ini deh, di ya adalah di bawah. Terus apalagi ya, soal yang kedua soal ventilasi. Oke, setelah tadi kita ngomongin soal kenyamanan, gue udah bahas secara lengkap, secara ulik ya. Kita ngomongin soal ventilasi. Ventilasinya ini kan tadi awalnya ada busa ya, busa yang ganjel atau nutupin ventilasinya, atau ruang ventilasinya. Jadi menurut gua agak kurang adem. Jadi menurut gua saranin untuk kalian buka aja. Oke, kita lanjut ngomongin soal ventilasi. Nah, salah satu hal yang mengejutkan menurut gua, ventilasi di helm ini tuh bisa dibilang cukup adem. Ya, karena busanya udah dibuka. Kalau busanya belum dibuka, wah itu nggak adem sama sekali. Ini karena busanya dibuka, aliran udara yang masuk dari ventilasi depan, kalau gue buka dua-duanya itu tuh benar-benar adem banget. Iya, cukup adem ya. Misalnya kalian pakai kipas, gue selalu mengibaratkan ini pakai kipas. Gue biasanya kipas level 1 sampai 3. Nah, ini ada level 2. Ini tuh cukup adem di kepala gue. Dan ya nggak bikin gerah sih, alhamdulillahnya. Jadi ini cukup mengejutkan untuk di harga 200.000. Aduh, ini malah ke bawah. Terus apa lagi ya? Setelah ventilasi, soal ketiga kekedapan. Ya, salah satu yang terakhir bakal kita bahas, poin terakhir adalah soal kekedapan. Di helm ini kekedapannya tuh bisa dibilang cukup baik ya. Baiknya ini apa ya? Ya tuh kalau ditutup visornya itu tuh bener-bener kayak buat langsung kedap ini loh, kedap helmnya. Cuman kalau dibuka ya, kalau dibuka mah semua helm sama aja ya. Maksudnya kalau ditutup buat kedap helmnya. Misalnya kalian riding di kecepatan 40. Nah, di kecepatan 40 itu udah ada angin yang masuk. Udah ada angin yang masuk dari bagian bawah layarnya. Itu wajarnya helm Alves sih. Cuman di 40 ini nggak terlalu kedap, udah agak apa ya, jadi bisa dibilang udah agak berisik gitulah. Makanya semakin ngebut, maka helm ini akan semakin berisik. Cuma di bagian ventilasinya ini kan biasanya kalau ada helm ventilasinya berisik. Jangan helm ini kakaknya aja yang JPX Nova X2 itu ventilasinya cukup berisik, tapi di sini aman loh. Maksudnya dia nggak berisik banget, kecuali kalau di kecepatan udah 60-70 itu baru berisik. Kalau di kecepatan ini nggak terlalu berisik sih.
dan jadi aman aja untuk helm ini. Terus kita lanjut lagi ke apa ya, ya udah semuanya sih ini, karena menurut gua salah satu kesimpulan yang bisa gua ambil adalah gue beli helm ini tuh salah size, jadi gimana ya, jadi ya dipakainya kurang nyaman. Tapi di luar itu semua helm ini udah cukup enak sih di harga 200 ribuan. Udah sih gitu aja. Aduh, helm gua kali ini. Mari kita balik ke studio. Nah, yaitu adalah review gua ketika pakai helm ini, yaitu adalah impresi gua tanpa dikurangi atau dilebih-lebihkan ya. Jadi ya memang itu adalah ya gue pakai itu ya rasanya kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja. Jadi gimana menurut kalian, apakah worth it di harga 280.000? Tapi menurut gue ini sih udah cukup worth it ya. Ya kalian mau minta apa lagi sih, ya kan? Di harga 280.000 dapat helm yang cukup keren, ya kan? Spoiler, sporty, di dalamnya udah ada IPS-nya. Cuman memang minusnya ya tadi gue lupa bilang kalau minusnya itu di bagian buat ini, buat glasses ya, buat kacamata glasses fit lah, itu di sini memang belum tersedia. Jadi memang buat kalian yang pengguna kacamata, terutama yang tangkainya panjang, terutama yang tangkainya besar, itu memang agak sedikit menekan ya ke bagian sini, tulang pipi kalian bagian situ, iyalah. Nah, ya udah itu aja sih penilaian dari gua, dan nilai akhirnya dari gua ini mendapatkan nilai berapa? Ya apa enggak? Ya berarti nilainya adalah 8 aja. Oke, sekian dari gua. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oh ya, sebelum gua tutup, silakan kalian bisa kalau mau mampir ke Instagram gua atau ya mau follow lah, bisa ke sini. Ya di situ. Ya oke. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, nanti bakal gue compare juga sama GPX Nova X. Jadi jangan lupa subscribe YouTube ini. Bye.